Shalom, pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat, tanggal 31 bulan Juli, tahun ke-2026, penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini menegaskan bahwa kehidupan orang percaya tidak hanya diukur dari benar atau salahnya suatu tindakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap orang lain. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen yang telah dewasa dalam iman memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kebebasannya tidak menjadi batu sandungan bagi saudara yang imannya masih lemah. Pemirsa, Ellen G. White menambahkan bahwa setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi terang yang menuntun orang lain kepada keselamatan, bukan menjadi penyebab mereka tersesat. Kasih kepada Allah harus selalu diwujudkan melalui kasih yang nyata kepada sesama, sehingga setiap perkataan, sikap, dan keputusan mencerminkan karakter Kristus. Oleh sebab itu, pemirsa, ukuran kedewasaan rohani bukanlah seberapa banyak hak yang dimiliki, melainkan seberapa besar kesediaan seseorang mengorbankan haknya demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesamanya. Bapak, Ibu, penyembahan berhala yang dibahas Paulus ternyata jauh lebih luas daripada sekadar sujud kepada patung atau benda tertentu. Ellen G. White menjelaskan bahwa penyembahan berhala juga mencakup sikap mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan, memanjakan hawa nafsu, serta menempatkan keinginan pribadi di atas kehendak Allah. Bapak, Ibu, seseorang dapat terlihat aktif beribadah, tetapi sesungguhnya sedang menjadikan uang, jabatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, media sosial, atau bahkan pelayanan sebagai pusat hidupnya. Ketika sesuatu lebih dicintai, lebih dipikirkan, dan lebih ditaati daripada Allah, hal tersebut telah berubah menjadi berhala dalam hati. Bapak, Ibu, inilah sebabnya Allah memandang penyembahan berhala sebagai dosa yang sangat serius, karena merampas tempat yang seharusnya hanya dimiliki. Olehnya, saudara-saudara sekalian, Paulus juga mengingatkan bahwa tidak semua hal yang diperbolehkan otomatis membawa manfaat bagi kehidupan rohani. Orang percaya memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dipakai secara bertanggung jawab demi membangun iman orang lain. Saudara-saudara, jika suatu tindakan yang sebenarnya tidak berdosa justru membuat orang lain bingung, tersandung, atau menjauh dari kebenaran, maka tindakan tersebut sebaiknya ditinggalkan. Sikap seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kasih yang rela berkorban sebagaimana Kristus telah berkorban bagi manusia. Dengan demikian, saudara-saudara, setiap keputusan hidup harus selalu dipertimbangkan berdasarkan pertanyaan sederhana, yaitu apakah tindakan ini memuliakan Allah dan membawa orang lain semakin dekat kepadanya. Para pemirsa terkasih, dalam pelayanannya, Paulus memberikan teladan dengan mendisiplinkan tubuh serta mengendalikan seluruh keinginannya agar tidak didiskualifikasi. Sebagai pemberita Injil, dia memahami bahwa keberhasilan pelayanan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi juga
oleh kesesuaian antara ajaran dan kehidupan sehari-hari. Para pemirsa, seorang pemberita Injil dapat kehilangan pengaruh apabila hidupnya dipenuhi kesombongan, ketidakjujuran, kecanduan, hawa nafsu, atau sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kesaksian yang buruk seringkali lebih merusak daripada perkataan yang salah, karena orang melihat kehidupan sebelum mendengarkan khotbah. Oleh karena itu para pemirsa, penguasaan diri merupakan bagian penting dari kehidupan orang percaya yang ingin tetap setia melayani Allah hingga akhir. Bapak Ibu, prinsip terbesar yang menjadi dasar seluruh pelajaran ini adalah mengasihi Allah dengan segenap hati serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih kepada Allah akan mendorong seseorang untuk menjauhkan segala bentuk penyembahan berhala, sedangkan kasih kepada sesama membuat seseorang rela membatasi kebebasannya demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu, orang yang hidup berdasarkan kasih tidak akan bertanya apa yang paling menguntungkan dirinya, melainkan apa yang paling memuliakan Tuhan dan membangun iman sesamanya. Kasih menjadikan seseorang peka terhadap kebutuhan rohani orang lain, serta berhati-hati agar tidak menjadi penyebab jatuhnya saudara seiman. Bapak Ibu, inilah ciri utama kedewasaan rohani yang ditekankan Paulus sepanjang pembahasannya kepada jemaat di Korintus. Sebagai penutup saudara-saudara, pelajaran hari ini mengajak setiap orang percaya untuk melakukan pemeriksaan hati secara jujur di hadapan Allah. Kita perlu bertanya, apakah masih ada sesuatu yang telah mengambil tempat Allah dalam hidup kita? Apakah perkataan dan tindakan kita membangun atau justru melemahkan iman orang lain? Serta apakah seluruh kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, Allah tidak hanya menghendaki ibadah yang benar, tetapi juga hati yang sepenuhnya setia kepadanya, serta kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan, semua berhala akan disingkirkan. Kasih akan menguasai setiap keputusan, dan kesaksian hidup kita akan membawa semakin banyak orang datang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.